Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini saya akan mengajak Jemaat Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan untuk belajar bersama-sama dalam renungan firman siraman rohani pada hari ini. Nah, firman Tuhan terambil di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, di ayat ini menceritakan bahwa Tuhan waktu itu menciptakan manusia. Kemudian setelah Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan membawa manusia itu ke Taman Eden. Ketika Tuhan menempatkan manusia ke Taman Eden, Tuhan memberikan perintah kepada manusia bahwa semua pohon yang ada di taman ini, di Taman Eden yang indah itu, boleh dimakan, Alkitab berkata, dengan bebas. Semua pohon buahnya boleh dimakan dengan bebas. Kalau bahasa restoran sekarang itu boleh dimakan all you can eat. Selama kita mau makan, silakan dimakan dengan bebas. Nah, saudara, pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah hadir sebagai Allah pemberi kepada ciptaannya. Saudara, bayangkan waktu itu sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah meng-create, Tuhan sudah memberikan sebuah sumber daya alam yang bernama Taman Eden. Di taman itu Alkitab berkata tumbuh berbagai macam pohon dengan buah-buahan yang baik, dan di taman itu ada air, ada sungai, ada sumber mata air. Jadi kebutuhan air tercukupi, kebutuhan makanan bergizi tentang buah-buahan tercukupi, dan juga Tuhan tidak hanya mencukupkan kebutuhan jasmani manusia saja, tetapi kebutuhan tentang entertain juga dicukupi. Alkitab berkata bahwa Taman Eden itu taman yang indah, good looking. Orang kalau lihat taman tersebut seperti orang yang sedang healing, mungkin berada di pegunungan dengan kabut, dengan pemandangan yang indah, saudara. Jadi taman tersebut sudah didesain Tuhan, disediakan Tuhan dengan sangat proper sekali. Bahkan Alkitab berkata ada emas, ada permata, ada perhiasan-perhiasan yang indah yang dihasilkan di taman itu. Manusia, Adam dan Hawa tinggal mengambil. Nah, saudara, dari ayat ini Tuhan memberikan kepada manusia Taman Eden ketika manusia diciptakan. Dari ayat ini kita belajar bahwa kita bisa mengetahui sifat dari Allah yang kita sembah. Tuhan hadir ketika pertama kali manusia diciptakan. Tuhan hadir sebagai provider, sebagai penyedia. Nah, saya harap saudara bisa menangkap makna ini. Tuhan hadir dalam sifat keilahiannya. Salah satu sifat keilahian Tuhan yang ditampakkannya ketika dia menciptakan dunia, ketika dia menciptakan manusia, adalah Tuhan tampil sebagai Allah yang menyediakan. God is provider. Saudara bisa bayangkan waktu itu setelah semuanya ready, bumi ready, Taman Eden ready, pohon bertunas, buah-buahan sudah mengeluarkan hasilnya, baru manusia ditempatkan Allah di situ untuk bisa melakukan aktivitas dan menjalankan kehidupannya. Adam dan Hawa diberi perintah, semua pohon yang berbuah bebas kau makan buahnya. Saudara, perhatikan, Tuhan hadir sebagai Allah yang menyediakan. Nah, saya harap dari firman ini saudara bisa menangkap sebuah esensi bahwa DNA Allah yang kita sembah, sifat ilahi Allah yang kita sembah adalah Allah penyedia. God is provider. Kalau dalam Kejadian pasal pertama dalam Alkitab kita dibuka dengan kisah Allah yang meng-create bumi, Allah yang menyediakan bumi bagi kita.
Allah yang menyediakan Taman Eden bagi nenek moyang kita Adam dan Hawa. Allah yang menyediakan segala sandang pangan papan bagi manusia pertama pada waktu itu. Saya harap saudara juga menangkap esensi ini, bahwa di tahun baru 2025 ini Tuhan juga akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena itu saya ingin mengajak jemaat Gereja Isa Almasih Pegangsaan beserta TPI-TPI yang ada, dan juga saudara yang mampir di channel YouTube Gereja Isa Almasih Pegangsaan, mari percaya kalau di dalam Alkitab kita, sebelum dunia dibentuk Allah hadir sebagai provider, maka Allah juga akan hadir di dalam hidup kita sebagai Allah yang menyediakan. Karena itu apa kebutuhan kita, apa keperluan kita dalam hal kesehatan, dalam hal ekonomi, dalam hal masa depan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang bergumul untuk mempersiapkan prepare tentang wedding. Saudara diperhadapkan dengan biaya yang di luar jangkauan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang diperhadapkan dengan hutang piutang yang begitu banyak di luar jangkauan saudara. Mungkin saudara diperhadapkan dengan kebutuhan ke depan seakan-akan nominalnya di luar jangkauan kita. Percayalah, berimanlah kepada Tuhan. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, kalau cara-cara yang saudara ambil sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka God is provider, Allah penyedia itu akan terrealisasi di dalam hidup saudara. Karena itu mari kita percaya kepada Tuhan bahwa segala hal yang kita butuhkan, segala hal yang kita perlukan, Tuhan yang akan cukupkan. Saudara, saya pernah mengalami ketakutan tentang penyediaan Allah. Pada waktu itu saya lulus SMA. Kelas 2 SMA saya mendapat intuisi dari Tuhan di hati saya. Saya mendapatkan sebuah intuisi bahwa setelah lulus SMA, saya ingin untuk melayani Tuhan. Dan pada waktu itu saya sudah mencari informasi, dan Gereja Isa Almasih punya sebuah sekolah Alkitab di STT Abdiel Ungaran. Dan pada waktu itu kelas 2 SMA saya sudah meng-create masa depan saya. Nanti kelas 3 saya lulus, saya harus kuliah ke STT Abdiel di Semarang. Setelah saya mendapatkan intuisi itu untuk melayani Tuhan secara full time, mendedikasikan hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan. Kelas 3 saya lulus, dan saya sampaikan niat saya kepada orang tua bahwa saya tergerak Tuhan memberikan intuisi kepada saya untuk mengabdikan diri sebagai hamba Tuhan, dan saya harus mendaftar ke Sekolah Tinggi Teologi STT Abdiel milik Gereja Isa Almasih. Orang tua saya pada waktu itu merupakan pekerja biasa. Dapat dikatakan bahwa ekonomi kami menengah ke bawah, Bapak Ibu Saudara. Kami tidak punya rumah, kami ngontrak rumah semi permanen. Kemudian orang tua saya, almarhum ayah saya dan ibu saya berpesan pada saya, kami tidak bisa memberikan support dana, kami tidak bisa membiayai kamu, dan biarlah Tuhan kamu yang mencukupkan segalanya. Pada waktu itu saya khawatir sekali, nanti daftarnya pakai uang apa, nanti biaya-biaya semester saya bayar pakai apa. Dan waktu itu saya berpamitan kepada orang tua dan mendaftar, dan singkat cerita saya diterima di STT Abdiel. Saya ingat semester pertama saya nggak ada uang, dan saya ditagih oleh KTU di sekolah bahwa saya harus membayar semester 1. Waktu itu saya nggak punya apa-apa, saudara. Saya bilang kepada orang tua harus bayar sekian rupiah. Dan waktu itu almarhum ayah saya dan ibu saya menggadaikan TV di Pegadaian di Semarang. Sekian ratus ribu, kemudian uangnya, karena waktu itu kami belum familiar dengan transfer di 2002. Orang tua saya datang, almarhum ayah saya datang naik angkot pada waktu itu dari Semarang ke Ungaran. Kemudian ketemu saya di asrama dan memberikan uang tersebut. Dan saya tanya, dari mana uang ini?
Karena saya tahu keluarga saya masih berada dalam pergumulan keuangan ekonomi keluarga besar pada waktu itu. Dan ayah saya menjawab, almarhum ayah saya menjawab, kami gadekan TV di rumah. Pada waktu itu hati saya sedih sekali, saudara. Untuk mencapai semester 1 saja harus menggadaikan TV. Dan waktu itu uang saya terima dan saya bayarkan pada sekolah. Waktu itu saya mengalami ketakutan, apakah saya bisa sampai selesai. Semester 1 saja prosesnya seperti ini. Tetapi saya diingatkan oleh Tuhan bahwa Allah menyediakan segala yang kita butuhkan. Saya berdoa dan pada waktu itu akhir semester 1 Sinode Gereja Isa Al-Masih Biro Beasiswa membuka lowongan untuk anak-anak yang mau mendapatkan beasiswa dengan melampirkan nilai IP di semester 1 dengan standar sekian dan sekian. Kemudian saya lampirkan nilai IP saya semester 1. Kemudian singkat cerita saya diterima sebagai anak beasiswa. Dan saya singkat cerita lulus sarjana teologi dari STT Abdiel dengan dana yang minim. Saudara, salah satu ketakutan saya ternyata tidak terjadi dan Tuhan menjawab setiap kebutuhan saya. Dan satu-satunya keturunan di dalam keluarga saya yang lahir sebagai orang biasa dari keluarga yang biasa gak terlalu aktif di gereja, maka muncullah saya satu-satunya keturunan yang menjadi hamba Tuhan di garis keturunan keluarga saya. Dan biaya-biaya semua dari berkat Tuhan. Saudara, dari hal ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kadang apa yang kita takutkan itu tidak terjadi, saudara. Kalau kita mendoakannya, kita hadapi dengan cara yang benar, maka God is provider itu akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Saya tidak tahu ketakutan-ketakutan apa di masa depan saudara, tetapi percayalah kalau Allah ketika dunia diciptakan tampil sebagai God is provider, maka sekarang pun hal itu masih berlaku di dalam rumah tangga saudara. Tuhan penyedia. Di dalam pekerjaanmu Tuhan penyedia. Di dalam gereja tempat kamu melayani Tuhan penyedia. Di dalam impian-impianmu ke depan, kebutuhan-kebutuhanmu ke depan, kesehatanmu, rumah tanggamu, pergumulanmu, sakit penyakitmu, Tuhan akan hadir sebagai Allah yang menyediakan. Tugas kita hanya percaya kepadanya, berusaha, dan tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya harap firman Tuhan ini membantu saudara untuk menghadapi 2025 ini dengan keyakinan bahwa Allah yang kita sembah, Allah Yesus Kristus, adalah Allah yang menyediakan segala hal yang baik di dalam masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati.